yang Islam pertama di kronologinya si Israel itu siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bersujud kepada Allah. Mau Al-Qur'annya, surat An-Naml, mau Injilnya, Joshua 5 ayat 18. Itu tadi katanya Bapak Haikal, Israel itu bisa. Iya, bahwa yang Islam, orang Yahudi Islam pertama itu adalah Daud dan Sulaiman, Salomo katanya. Dia sebut ayatnya itu adalah ayat di surat An-Naml, surat Semut, bahwa Sulaiman bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia tidak menyebutkan ayatnya, dia hanya menyebutkan nama surat. Jadi dia tidak tahu surat berapa. Jadi begitu si Haikal ini, saudara-saudara. Ketika dia sebut itu mau Injilnya ada di dalam kitab Yosua 5 pasal 5 ayat 18. Haikal, nggak ada itu ayat. Yosua pasal 5 hanya ayat 15, nggak ada ayat 18-nya. Ngarang besar saudara ini, nggak ada ayat itu. Saya juga mencari, mungkin dia salah ngomong, mungkin di ayat 18 juga tidak berbicara tentang Salomo di ayat 18 itu, di ayat 8-nya nggak ada Salomo dan Daud sujud kepada Allah. Mungkin dia juga salah, maka saya cari di di Yosua 18 ayat 5 juga nggak ada bunyi bahwa Daud dan Salomo itu adalah yang muslim pertama kali katanya. Kita dengerin ulang ya. Saya mau bertanya, yang Islam pertama di kronologinya si Israel itu siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bersujud kepada Allah. Mau Al-Qur'annya, surat An-Naml, mau Injilnya, Joshua 5 ayat 18. Itu tadi katanya Bapak Haikal. Iya, 5 ayat 18. Jadi Yosua 5 ayat 18. Ini memang pantas menteri kayak begini ya. Jadi diangkat sama Prabowo. Betapa botolnya ini menteri, saudara-saudara. Atau mungkin surat An-Naml ayat 18. Hatta idza atau ala warin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu khulu masakinakum, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam rumah sarangmu masing-masing, dan kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ini surat Semut ayat 18, ayat 19 juga tidak ada kata Daud di situ. Jadi jelas sekali si Haikal ini berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Yosua 5 ayat 18 itu juga ayat fiktif yang disebut oleh Haikal, dan saya sudah bolak-balik saya cari juga di ayat yang lain, misalnya di Yohanes 5 ayat 18 juga tidak ada kaitannya dengan Salomo, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, bahwa Salomo menyembah Allah. Katanya Salomo dan Daud menyembah Allah. Harus diketahui oleh saudara-saudara bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah karangan Muhammad. Tidak ada nabi di dalam Alkitab yang memperkenalkan Allah adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada. Itu yang penting. Itu yang kedua. Yang ketiga. Sudah 3 poin ini. Kemudian saudara-saudara, bagaimana mungkin yang keempat? Bagaimana mungkin Islam agama paling akhir setelah Yahudi dan Kristen baru muncul Islam itu? Maksudnya agama besar, karena agama di dunia ini banyak sekali. Nggak ada yang mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta langit dan bumi, itu karangan Muhammad. Tidak ada, seluruh nabi.
Nggak ada nabi yang mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi. Bisa dibuktikan. Yang kelima, bagaimana mungkin Salomo dan Daud itu menjadi muslim? Bagaimana dia syahadat? Padahal Muhammad belum dikenal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sudah poin kelimanya. Jadi Daud dan Sulaiman bersyahadat kepada Muhammad, kepada Allah. Sementara Adam, Daud, Salomo tidak pernah mengajarkan bahwa dia adalah orang Islam yang pertama. Hanya karangan-karangan ustadz-ustadz muda ini, bahasa lama, apalagi Zuma menyebutkan ayatnya banyak sekali ngaconya. Ayat yang keberapa tidak disebutkan. Jadi pembohong besar ini ustadz-ustadz ini. Kenapa saya harus mengungkapkannya? Saya kalau mendengar, kok saya nggak percaya begitu saja. Saya harus mendengar apa kata dia. Setelah itu saya baru koreksi. Benar nggak kata dia di ayat sekian? Yang berkaitan dengan semut itu hanya surat semut, surat ke-37. Itu yang kelima. Bahwa tidak mungkin Daud dan Salomo bersyahadat juga kepada Muhammad atau dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada nama Allah Subhanahu wa taala di dalam perpustakaan dan narasi orang Yahudi. Dan itu tidak penting banget bagi mereka untuk memperributkan agama seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara muslim. Nah, ini saudara-saudara, supaya saudara mengerti semua bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan main-main. Kemudian yang lain, tidak mungkin Daud dan Sulaiman itu bersujud, nggak ada. Jadi saudara-saudara, live saya kali ini saya berdoa bahwa penjelasan saya ini penting untuk menampol mereka yang banyak berbohong itu. Ini saja saudara-saudara, saya sudah sampaikan, hanya sebentar saja live kali ini. Haleluya, salam saudara-saudara. Orang-orang menuduh Alkitab itu sudah dipalsukan. Tetapi jika kita melihat sejarah dan penyusunan dan pengumpulan dan orang-orang yang menulis Alkitab itu banyak sekali dari sejak zaman Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tetapi kita melihat ini sebenarnya untuk memancing saja. Yahya Waloni memang dia agak kurang waras. Dia ngaku pendeta tetapi nggak pernah sekolah di pendeta, ngaku rektor tapi dikaji secara ilmiah dan secara waktu. Dia tidak bisa dibilang sebagai rektor UKIP, universitas apa itu, Kristen Injil Papua, mungkin itu maksudnya. Yang akan kita jadikan bahan diskusi sekarang ini adalah Alkitab telah dipalsukan oleh pendeta. Dan saya ambil dari Al-Quran semuanya, ataupun data-data sejarah yang lain. Tapi kita dengarkan dulu kenapa saya harus membuat video seperti ini. Kata Yahya Waloni begini, menghina sekali. Teorinya sungsang semua. Teorinya tidak jelas, fakta historiknya kabur. Dan ini tidak ada hubungan dengan bahasa Injil. Ini bukan Injil. Ini kitab Kristen yang dipakai sekarang ini, 200 tahun Isa sudah naik ke langit, barulah kitab ini ada. Makanya judulnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan semua di luar kepala saya isinya itu. Karena mencapai gelar doktor, lengkali jangan disebut-sebut doktor itu, siapa? Saya larang jemaah disebut-sebut saya doktor. Kita orang Manado ini nggak bangga dengan gelar. Ya, orang dapat ijazah itu kan karena dia belum tentu dia kualifikasi dan kemampuan IQ-nya kuat. Pakai ijazah dari ujung ke ujung, Muslimin, MBA, MBU, MBX, MBR, besok KPK tangkap gara-gara korupsi. Ini kan orang suka-suka pakai gelar ini, apalagi gelar doktor begini. Ya, kemampuan itu. Tapi pernah belajar, pernah tahu tentang sejarah. Iya, Pak Yahya Waloni boleh untuk membesar-besarkan nama Anda, tetapi saya harus menjawab yang lain.
memahamkan yang lain berdasarkan kitab suci kamu itu. Inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu wan nasara ruhbani wal ahbar. Sungguh kami telah menurunkan Alkitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maidah 4:4. Saudara, jaminan Al-Quran itu tidak akan terganggu, tidak akan dipalsukan, karena Allah sendiri yang menjamin. Seperti bunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Kamilah yang menurunkan Quran itu dan kami pula yang menjaganya. Kalau kamu mengatakan seperti tadi, Alkitab itu di mana adalah cahaya dan petunjuk, kata Nabi Muhammad, kata Quran, Quran itu adalah petunjuk. Kenapa Alkitab, Taurat, Zabur, Injil tidak bisa dijaga oleh Allah? Kok hanya Al-Quran yang dijaga? Yang lainnya kenapa? Salam, terima kasih saudara-saudara. Kenapa Alkitab, Zabur, Taurat, nabi-nabi dan kitab imamat, kenapa terpaksa harus dipalsukan oleh tangan-tangan mereka, dan mereka menjual, maksudnya orang Yahudi dan orang Kristen menjual firman Allah dengan harga yang sedikit, sehingga mereka mengklaim bahwa Al-Quran adalah kitab yang sangat murni, suci dan benar, tanpa mau mendengar lagi kompromi ataupun pengajaran para ahli arkeologi yang menemukan Al-Quran tidak bisa dipercaya dengan benar. Jadi itu saudara-saudara. Laula yanhahumul rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihim an qaumihil itsma wa akalimas suhta labi sama kanu yasnaun. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Jadi Al-Quran menuduh bahwa pendeta-pendeta mereka kok tidak melarang mengucapkan perkataan-perkataan bohong. Maksudnya Alkitab sudah dibohongin, sudah dipalsukan. Di dalam Maidah ini, ayat Al-Maidah surat kelima ayat 63. Jadi dengan ayat ini mau mengatakan bahwa pendeta-pendeta tidak melarang untuk mengatakan kebohongan-kebohongan itu. Jadi menurut Quran ini jelas sekali pendeta-pendeta ini tahu bahwa Alkitab ini dipalsukan juga. Kenapa pendeta tidak melarang untuk mengucapkan hal-hal yang buruk itu? Ya, memakan yang haram. Urusan memakan yang haram itu sudah diselesaikan semua. Jadi Yesus tidak pernah melarang lagi. Apalagi dia Yahudi, silakan Yahudi nggak makan. Tetapi untuk perjanjian makan dan minum itu hanya diikat perjanjian itu kepada orang Yahudi saja. Kalau mau makan silakan, nggak makan silakan, nggak dosa. Yang dosa itu ketika kata-katamu dan penghinaanmu itu dari mulutmu yang berdosa itu. Bukan apa yang harus dijaga bersama. Kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Muslim dengan mengatakan Alkitab sudah dipalsukan, ngade-ngade, akal-akalan dan tidak pernah bisa ditemukan. Apalagi Al-Quran ini saudara-saudara sangat membingungkan. Al-Quran dibilang Alkitab, Al-Quran dibilang Az-Zikir, sedangkan Alkitab apa? Jangan menyebut Alkitab itu, sebut itu Bible.
Loh, Al-Quran sendiri yang menyuruh ngasih nama Alkitab, kita suci orang Kristen tuh pakai Alkitab. Bahkan ada ayat yang diplesetkan oleh saudara Muslim, Departemen Agama itu sengaja memplesetkan. Setelah surat pertama, surat kedua, ayat kedua, surat Baqarah sapi betina, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Terjemahan yang benar itu adalah Alkitab, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tidak ada la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam mana? Alkitab. Tetapi sayang sekali Alkitab di tempat lain, di ayat yang lain, sudah dipalsukan oleh pendeta. Nah, Al-Quran harus mempertanggungjawabkan fitnah seperti ini. Mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Sedangkan surat Al-Baqarah ayat kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi Departemen Agama menerjemahkan ini Al-Quran. Kan lucu kan? Jelas Arabnya itu dikatakan Alkitab. Dibilang Al-Quran. Inilah Al-Quran. Petunjuk bagi orang-orang hudal lil muttaqin. Tetapi la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam mana? Muslim memberikan pengertiannya Al-Quran dan Islam. Sedangkan di ayat ini jelas sekali Alkitab itu petunjuk bagi orang yang mengikat diri di dalam Tuhan. Mestinya begitu. Tetapi sekali lagi memang Departemen Agama itu punya kuasa tersendiri. La tadjinanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanul ladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qasina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Ini membaca Quran ini susah juga, lama-lama setelah lock out dari agama itu. Pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang Islam, maksudnya ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti kamu dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang Islam ialah orang-orang yang mengatakan, berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, maksudnya pastor di Katolik, karena mereka tidak menyombongkan diri. Jadi surat kelima ayat 82 ini mengatakan, memuji orang Yahudi dan orang Yahudi, udah ngaco nih pikiran saya karena kecapean ini, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani lebih bagus persahabatannya dengan Muslim? Karena di dalamnya itu ada pendeta dan pastor, paus lah gitu. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana orang-orang Indonesia bertemu dengan paus dan menyambut kedatangan paus. Coba dihina sekali sama mereka. Mereka menghina, ini orang suci dihina. Tetapi giliran ustadz-ustadz mereka mengajarkan seperti itu, sungguh tidak beradab ini bangsa Indonesia. Aneh dan terbalik. Itu surat Al-Maidah ayat 82. Dan sesungguhnya ayat yang lain, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari Alkitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka tidak mengetahui. Inilah kebiasaan dari Muslim ini, mengatakan dan menuduh tanpa bukti. Dan Quran tidak bisa membuktikan siapa yang memalsukan Alkitab dan siapa zaman berapa, tahun berapa. Sehingga Alkitab ini dipalsukan. Apakah karena Alkitab tidak membicarakan dan tidak mengatakan Muhammad Nabi yang akan datang, dan tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab, sehingga mereka mengatakan Alkitab palsu? Padahal yang benar, tidak ada Nabi dari Arab, dan tidak pernah Tuhan Yesus memilih
orang Arab untuk menjadi rasul. Dia harus semuanya harus mengarah kepada Israel, kepada Yahudi. Itu di surat Al-Imran ayat 78. Jadi orang Kristen itu mengatakan yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui perkataan itu dusta. Ini bagaimana ini? Begitu mengerikan ajaran Al-Quran ini dengan menuduh-nuduh. Yahya Waloni ngomong Alkitab itu, Injil itu ditulis setelah 250 tahun kematian, naiknya Yesus ke Isa Al-Masih ke langit, kata Yahya Waloni. Sungguh ikut-ikut memfitnah seperti apa yang dituliskan dalam Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, Yahya Waloni, kamu miring. Kamu gak benar. Bukan masalah ditulis sekian ratus tahun kemudian, bahwa penulis-penulis Alkitab itu sudah lengkap menulisnya. Dan bukan sekedar mengatakan seperti itu, dikodifikasi begini-begini. Tapi manakah kitab suci yang membawa damai sejahtera itu? Al-Quran atau Alkitab? Ayo jawab. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Alkitab yang kami pegang ini sudah dipalsukan? Tetapi inti dari masalah yang Anda hadapi di kenyataan sosial, apakah Alkitab yang membawa manusia hidup toleransi dan damai atau Quran yang membawa toleransi dan damai? Itu yang dilihat. Dan bisa dibuktikan bahwa Injil adalah keselamatan. Injil adalah toleransi dan damai. Hanya Injil, bukan kitab dari kamu itu, Yahya. Bagaimana Yahya Waloni ketika dia ditangkap oleh polisi dan nanyain, kenapa Bapak ceramahnya provokatif seperti itu? Jawabnya, Pak polisi kan tahu betapa susahnya cari uang di Jakarta ini. Dan cara untuk menampilkan diri itu adalah dengan khutbah radikal seperti tadi. Sombongnya minta ampun. Yahya, ayo debat sama saya. Katanya, boleh debat, tapi harus di Senayan dan harus ditonton oleh banyak orang, katanya. Akal-akalan. Satu one by one sajalah dengan saya. Itu surah ketiga ayat 78. Kemudian ada lagi, ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina bi, aduh mata saya kecil, qulubuhum wa minal ladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una lil qaumin akhirina. Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau bersedih karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Itu munafik. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dibiarkan sesat sedikit pun, engkau tidak mampu menolak sesuatu pun dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab. Ini masalah kepalsuan Alkitab juga dikatakan dalam surat Maidah ayat 41 ini. Hati-hati katanya. Karena Quran ini sudah Alkitab ini sudah dipalsukan oleh pendeta-pendeta mereka dan oleh rahib-rahib mereka, oleh pastor-pastor mereka. Jadi saudara-saudara, jelas sekali yang kita lihat bagaimana ini Quran memframing bahwa Alkitab sudah dipalsukan. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ajaran yang mana yang kamu takutkan dan kamu pertentangkan itu, Yahya Waloni. Jangan jadi orang palsu. Itu ajaran palsu itu.
Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apa tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Surat Sapi Betina ayat 77. Jadi menurut Quran Allah tahu yang disembunyikan dan Allah tahu apa yang dinyatakan itu. Lah kalau Allah tahu kenapa nggak ngomong? Ini kan ayat nuduh-nuduh. Sebutkan di mana itu ayat berapa? Sudah dipalsukan itu. Mana bentuk aslinya dan mana yang dipalsukan? Ayat apa saja? Zuma, para mu'alaf, terutama Donditan, ajaran yang mana yang bisa dibanggakan dari seluruh ajaran Islam? Apa? Sholat 5 waktu, naik haji. Bangga kamu naik haji? Buang-buang uang, buang-buang harta kekayaan ke Arab Saudi. Indonesia yang miskin, negara lain yang kaya raya. Dengan segala bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap kekristenan itu. Katanya Allah tahu. Tetapi semua yang berkaitan dengan Kristen, Al-Quran hanya memunculkan polemik dan keributan. Hanya orang-orang yang teguh dan kuat mentalnya untuk masuk Kristen itu yang luar biasa. Jadi itu, saudara-saudara. Satu ayat lagi. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Surat Sapi Betina ayat 79. Jadi saudara-saudara, Al-Quran sengaja menuduh Alkitab. Ditulislah begini-begini katanya. Padahal bukan dari Allah. Emang bukan dari Allah. Itu dari Tuhannya orang Yahudi, dan Tuhannya orang Yahudi itu ya Tuhannya orang Kristen. Bukan dari Allah itu. Allah itu adalah Subhanahu wa ta'ala baru ditemukan oleh Muhammad. Muhammadlah yang menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Yang dikatakan sebagai pencipta langit dan bumi. Padahal seluruh nabi di dalam Alkitab tidak pernah ngomong bahwa pencipta langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu karangan abad ke-7. Abad ke-7. Dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu banyaknya ayat ini. Tetapi ini pelajaran untuk Yahya Walloni agar kamu tidak terseret dalam keoonanmu itu. Kembalilah, wahai domba yang sesat. Yahya Walloni, kamu akan mendapat kehormatan hidupmu dan dikembalikan sebagai anak Tuhan. Kembali saudara-saudara. Akhir-akhir ini saya hampir setiap hari masuk komal Islam, komal Kristen. Dan hampir tiap hari juga saya mendapat telepon ataupun berbicara langsung satu room dengan muslim yang sudah terima Yesus sekarang ini. Saya turun dengan orang yang bertobat karena pernyataan-pernyataan saya dan khutbah-khutbah saya. Share video saya ini saudara-saudara agar banyak yang diselamatkan dengan khutbah-khutbah saya. Oh, ada lagi kemarin yang saya bertobat karena Bapak Saifuddin Ibrahim dan mengikuti khutbah-khutbahnya. Walaupun pada awalnya saya nggak suka dengan khutbah pendeta Saifuddin Ibrahim. Luar biasa saudara-saudara. Terima kasih ya yang sudah follow saya di TikTok, yang sudah share ini video, dan jangan